Belajar di rumah, belajar di rumah, belajar musik di rumah saja. Halo, hari ini bertemu dengan saya kembali ya. Kalian boleh panggil saya Mr. AG, KAG, ya, AG, ya. Asalkan jangan Om AG, ya, karena masih muda. Nah, hari ini saya akan ajarkan dan mengeluarkan kurang lebih 8-10 ya volume ya atau edisi tentang gitar ya, dari volume 1 mungkin bisa sampai volume 10 ya. Dan teman-teman boleh belajar ya langsung ya, melihat dari YouTube nanti ya, dan mudah-mudahan ini bisa jadi berkat ya selama masa-masa kita belajar di rumah ya, stay at home ya. Kita bisa belajar di mana saja melalui YouTube. Nah, hari ini saya akan ajarkan di volume 1 ini tentang pengenalan gitar dan juga senar-senarnya ya. Saya akan ajarkan selalu dengan hal yang mudah. Jadi saya tidak mengajar atau mengajarkan kalian dengan posisi kalian ada di sekolah musik ya. Tapi saya mengajar dengan sistem yang cepat dalam artian menjelaskannya secara mudah, gampang ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, nanti kalau kurang mengerti bisa di play ulang ya dari YouTube yang saya putarkan hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gitar ya. Pengenalan tentang gitar ya. Ini kebetulan gitar yang saya pakai adalah gitar anak saya ya, Rafael ya. Ukurannya kurang lebih 3/4 ya. Jadi gitar itu juga banyak ukuran ya. Ada yang 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4 untuk akustik ya. Ya, ini 3/4 yang lebih kecil ya. Ada juga yang standarnya itu biasanya 4/4 lebih besar yang sering dipakai ya. Tapi hari ini saya akan pakai gitar anak saya 3/4 ya, karena penampangnya lebih gampang dipencet karena necknya kecil ya. Nah, balik lagi saya akan memperkenalkan tentang gitar ini sendiri ya. Kalian sebelum belajar gitar harus tahu dulu gitar itu partnya apa aja ya. Tak kenal maka tak sayang, itu prinsipnya ya. Kalau kalian mau naik sepeda ya kan juga harus tahu sepeda itu bagiannya apa aja. Ada ban ya, ada apalagi, ada setir ya atau stang ya, ada pedalnya dan sebagainya ya. Nah, gitar pun sama ya. Jadi sebelum masuk nanti ke bagian bagaimana bermain gitar dengan baik dengan chordnya, saya akan ajarkan secara cepat saja bagian-bagian dari gitar ya. Gitar itu punya beberapa bagian ya. Ini adalah body gitar ya. Body gitar terdiri dari face gitar dan back gitar ya. Ini face dan ini back gitar ya. Setelah itu dia ada namanya high heels. Ini high heels ya. Kalau kalian punya orang tua perempuan yang suka pergi pesta atau pergi kantor menggunakan hak atau sepatu yang tinggi, dia pasti akan ada high heelsnya. High heels berapa senti? 8, 10, 12 itu saya tahu ya. Karena saya punya istri, jadi saya tahu banget penggunaan high heelsnya ya. Setelah body tadi ada face, ada back, ada high heels, ada neck atau leher ya, leher ya, leher gitar atau neck gitar. Setelah itu ada head atau kepala gitar ya, sama seperti manusia, ada leher, ada body, ada kepala gitar atau kepala manusia, biasanya begitu ya. Nah, ini kepala gitar ya. Oke, nah kepala gitar atau head gitar ada yang namanya juga di belakang ini adalah machine tuner ya, atau dibilang apa ya, dryer, lebih ke dryer mungkin ya, dryer ya. Di gitar itu ada 6 dryer ya, baik itu ukuran 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, pasti ada yang namanya dryer. Dia ada 6 dryer di sini ya. Berarti kalau 6 dryer, senarnya juga harus jumlahnya 6 ya. Setelah itu apalagi ada namanya fret. Ini fret nih ya, fret nih, fret
yang besi-besi namanya fret. Jadi gitar tidak akan berbunyi kalau nggak ada fretnya, ya. Jadi penghubung antara fret ke fret itulah kalian yang harus dipencet di tengah-tengah fretnya. Ya, ini fretnya, ya, oke, paham ya. Ada juga hole atau lubang. Ya, jadi kalau nggak ada hole-nya, kalau nggak ada lubangnya, dia agak susah nanti dimainkannya. Jadi ada lubangnya supaya dia suaranya itu keluar. Ya, ada juga beberapa gitar yang tidak pakai lubang, bisa juga ya. Tapi suaranya tidak segaung atau senyaring kalau gitar ada lubangnya. Ya, nah, karena gitar saya di sini ada preampnya, ya, preampnya. Artinya preamp ini adalah gitar tersebut akan dihubungkan dengan sebuah jack, ya. Jacknya ada di, saya lupa taruh di mana, sebentar. Akustiknya, ya. Jadi dia ada jacknya, ya, yang dicolok nanti bisa berbunyi dia. Mana jacknya ya? Oh, di sini di samping dia. Ini jacknya. Jadi bisa dicolok, seret, colokin ke ampli, dia akan berbunyi lebih besar lagi. Tapi nggak pakai ampli juga dia akan berbunyi, ya. Nah, ini dia, ya. Oke, ada apa lagi? Ada namanya bridge. Sorry, ini bridge. Dan ini nut. Ini bridge, ini nut. Ya. Ini rotation atau decoration, bisa juga kayak gitu, ya. Oke. Itu yang secara garis besar tentang gitar, hardware gitar, ya. Ada phase, ada back, ya. Ada hole, ada rotation atau decoration, ada bridge, ada nut, ada fret yang besi-besi ini, ya. Ada snare, ada dryer, ada neck gitar, ada head gitar, dan high heels, ya. Nah, jumlah fret pada gitar itu beda-beda, ya. Beda-beda. Kalau ini yang saya pakai 3/4, coba kita hitung fretnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fret. Ya, jadi ada setiap gitar punya jumlah fret yang berbeda-beda, ya. Oke, ini bicara gitar akustik, ya. Nah, kalau dryernya ada 6, berarti otomatis snare-nya pun juga ada 6, ya. Dari senar atas, ini dibilang senar E, low E. Ya, kenapa dibilang low E? Karena ada high E. Nah, jadi ini E, ya. Bawahnya E, kita mulai dari atas, ya. E, bawahnya A, ini low snare, artinya tidak dipencet. Kalian nggak usah pencet, tapi dibunyikan saja, ya. Bawahnya lagi D, bawahnya lagi G, bawahnya lagi B, bawahnya lagi E. Nah, ini harus hafal. E, A, D, G, B, E. Ulang. E, senar berikutnya A, senar berikutnya D, senar berikutnya G, senar berikutnya B, senar berikutnya E high. Ini E low, ini E high. Nah, kalian harus hafal. Ya, ini urutan senar harus hafal. Jadi waktu nanti kalian punya gitar ataupun yang sudah punya gitar, ternyata senarnya putus, ya, kalau membeli senarnya, ya, atau di Topet atau di all shop apapun, atau langsung kalian ke toko musik, sebut nama senarnya, ya. Bilang apa? A atau senar D. Ada, Pak, Bu, saya mau beli senar dong, senar A, senar D, senar G, senar B. Jangan sebut misalnya, Pak, Bu, saya mau beli senar dong, senar nomor 2. Nah, nomor 2 dari mana? Hitungan dari atas atau nomor 2 hitungan dari bawah. Nah, beda-beda. Kalau hitungan dari atas, senar 2-nya A. Kalau dari bawah, senar 2-nya adalah G. Jadi beda, jadi sebutin senarnya A atau E atau D atau G atau B atau E. Paham ya? Sampai sini paham? Ini penting, basic, karena kalau kalian tidak bisa, tidak hafal, itu bahaya. Ya, bicara pengenalan gitar, ya, hardware gitar juga senarnya. Ya, nanti kita akan belajar lagi nextnya tentang
chord turunan, juga chord dasar. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan. Ya, oke. Sekali lagi, ini adalah gitar 3/4, ukurannya lebih kecil dari 4/4. Ya, ini punya anak saya, Rafael. Ya, yang saya pinjam dulu. Ya, saya juga berada di kamar dia. Ya. Biasanya saya akan buat video ini di studio saya di bawah, cuman saya lebih nyaman di kamarnya. Ya, kebetulan dia juga pencinta musik juga. Ya, di belakang ini ada bass, juga ada ukulele dia. Ya, ya. Balik lagi ke gitar akustik. Ya, kalau ditanya Mister, Kak, Pak, AG, saya harusnya beli gitar ukuran berapa? Ya. Kalau menurut saya, ya cek aja kalian nyamannya di ukuran berapa. 3/4 pun nyaman. Mau kalian udah gede, main di 3/4 nyaman. Tapi kalau saran saya untuk pemula, beli aja yang 3/4. Ya, ini 3/4 nih. Dia nggak begitu besar, ya, tapi juga tetap nyaman. Ya, kayak tangan ini, ukuran tangan saya termasuk tangan besar nih. Ya, tapi saya bermain di 3/4 juga nggak ada masalah. Ya, tuh. Ya, nggak ada masalah. Nggak kekecilan. Ya, jadi kalau saran saya, beli yang 3/4. Untuk merek terserah, bebas, tapi kalian beli yang memang jangan nanggung-nanggung, beli yang bagus sekalian untuk bisa dipakai jangka panjang. Ya, jadi jangan beli yang, saya bukan tidak percayakan merek-merek lain ya, cuman kalau bisa beli gitar dengan merek yang terbaik. Memang harganya juga agak mahal, tapi dia bisa bertahan lama dan suaranya masih terjamin. Ya, karena bicara kayu yang dipakai. Ya, begitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya, kita akan masuk ke dalam bentuk chord. Ya, gitar itu adalah alat musik harmoni. Ya, kalau kita bagi, ya, alat musik itu dibagi dengan 3 bagian. Ada musik yang dikategorikan sebagai alat musik melodis, ya, alat musik ritmis, dan alat musik harmonis. Yang dibilang alat musik melodis adalah alat musik yang hanya bisa dimainkan melodinya saja. Ya, kalau saya ambil decoder anak saya, sebentar ya. Oke, ini suling anak saya. Ya, ini adalah alat musik melodis. Jadi dia hanya bisa dibuat melodi. Ya. Nih, ya. Dia nggak bisa dibuat nggak bisa dibuat dalam bentuk chord. Ini hanya melodis. Apa aja selain suling? Banyak. Biola. Semua alat musik tiup itu adalah alat musik melodis. Trompet, trombon, saksofon, ya, flute, itu alat musik melodis. Ya, ada lagi, apalagi alat musik, semua alat musik gesek juga biasanya itu adalah melodis. Ya, cello, biola, kecapi. Ya, oke. Berikutnya ada alat musik ritmis. Ya, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul dan dia tidak ada nadanya. Drum, beduk, apalagi tamborin, rebana. Ya, itu adalah alat musik ritmis atau dimainkan dengan cara dipukul. Ya, tidak bisa ada nadanya. Yang terakhir adalah alat musik harmonis. Harmonis itu adalah alat musik yang bisa dimainkan dengan cara melodinya saja dan juga bisa dalam bentuk chord. Ya, contohnya apa? Gitar, apalagi bass. Ini bass. Apalagi ukulele. Nah, ini ukulele juga masuk dalam kategori alat musik harmonis. Nih, ya, ini adalah ukulele. Apalagi keyboard. Apalagi piano, organ. Ya, itu alat musik harmonis. Nih, harmonis. Dia bisa dibuat chord, bisa dibuat melodi. Ya, ya, melodi. Bisa dibuat chord.
yang dibilang alat musik harmonis. Ya, ingat ya, ada 3 kategori alat musik: melodis, ritmis, harmonis. Melodis adalah alat musik yang hanya dimainkan melodinya saja, seperti trompet, saksofon, biola, ya, cello dan sejenisnya. Ada juga alat musik ritmis yang tidak ada nadanya dan dimainkan dengan cara dipukul. Seperti apa? Drum, beduk, rebana, tamborin dan sejenisnya. Ada juga alat musik namanya harmonis, dimainkan dengan cara macam-macam ya, di strumming juga bisa, ada yang dipencet. Contohnya apa? Gitar, bass, ukulele, keyboard, biola, organ. Nah, itu harmonis. Nah, hari ini kita akan belajar alat musik harmonis. Salah satu alat musik harmonis namanya gitar. Ya, nah, bicara dengan gitar, kita akan bicara tentang chord dulu ya. Saya nggak akan bicara tentang melodi, tapi bicara tentang chord ya. Bagaimana kalian langsung aplikasi main chordnya ya. Nah, saya selalu ingatkan ya, dan saya selalu bilang kepada all student ya, saya bahwa ingat nama saya AG. Nama saya kan adalah Andre Gultom. Jadi ingat AG. Ya, jadi chord pada alat musik harmonis itu biasanya hanya terdiri dari A sampai G. Iya, jadi saya itu dilahirkan memang untuk menjadi seorang seniman dan musisi ya. A, G. Ada chord A, chord B, chord C, chord D, chord E, chord F, chord G. Ya, jadi nanti setelah melihat YouTube saya ini, jadi nanti yang kalian jangan sampai nanti bilang bahwa ada chord H, chord I, Q, Z, nggak ada. Ingat nama saya A sampai G. Berarti kalau udah sampai di G, habis chord A, chord B, chord C, chord D, chord E, chord F, chord G, balik lagi ke A lagi. Ya, tapi penyebutannya nggak boleh dari A, harus dari C ketemu C. C, ingat abjad, C, D, E, F, G, A, B, C, atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. C, D, E, F, G, A, B, C. Oke. Ya, bisa. Tapi untuk mengingatkannya, ingat nama saya AG. Simple ya, gampang ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya penjelasan saya. Nanti kalau kecepatan bisa di back lagi ya, didengerin lagi ya. Ya, saya mengajar ini lebih simple ya. Sekali lagi saya mengajar tidak mau dibilang kayak di sekolah musik, tapi benar-benar mengajar supaya cepat bisa ya. Jadi bahasa saya itu bahasa yang gampang dimengerti ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan belajar. Tadi kan saya bilang walaupun kalian harus ingatnya chordnya dari A sampai G, tapi penyebutannya harus dari C ya. Oke, kita akan mulai. Tadi ada berapa chord? 8, 9, 7 sebenarnya ya. C, D, E, F, G, A, B. Ya, 7. Nah, chord awal C. Ya, jadi gini. 7 chord ini itu masing-masing punya anak. Jadi kayak keluarga Bapak C, keluarga Bapak B. Ya, kayak misalnya ada keluarga Bapak Budi. Nah, terus dengan nama di C, keluarga Bapak Charlie. Ya, atau C. Punya anak jumlahnya 7. Keluarga Bapak Dadu. Punya anak jumlahnya 7. Habis itu apa? E. Keluarga Bapak Erwin. Punya anak jumlahnya juga 7. Keluarga Bapak Frankie. Ini F nih. Punya anak jumlahnya 7. Keluarga Bapak Galih. Ini G. Punya anak jumlahnya 7. Keluarga Bapak Andi. Punya anak jumlahnya 7. Keluarga Bapak Budi. Punya anak jumlahnya 7. Jadi masing-masing chord do sama dengan C 7, do sama dengan E, do sama dengan D 7, do sama dengan E 7,
itu sama dengan F7, itu sama dengan G7, A7, B7. Nah, oke, sekarang yang 6 ini kita buang. Kita belajar yang satu dulu. Do sama dengan C atau Bapak Charlie tadi. Punya anak 7. Nah, ya. 7 itu ada chordnya C, D minor, E minor, F, G, A, B minor, dan C. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, apakah bisa dilanjutkan? Mengerti? Oke, ulangi ya. Ada keluarga tadi Bapak C ya, saya bilangnya keluarga Bapak Charlie aja. Ya biar gampang. Punya anak jumlahnya 7. Anaknya apa aja? C, anaknya D minor, anaknya E minor, anaknya F, anaknya G, anaknya A minor, dan anaknya B minor. Ya, ini 7 anak ini yang mewakili dari keluarga Bapak Charlie. Ya, oke. Kita akan belajar pelan-pelan. Ya, kita akan belajar pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa menangkap. Ya, mudah-mudahan. Kalau masih belum menangkap, kalian bisa putar lagi YouTube-nya. Ya, bisa lihat pelan-pelan. Ya, oke. Saya akan ajarin sekarang dari C-nya dulu. Ya, penggunaan chord C. Ya, bagaimana cara memainkan chord C. Ya, saya akan bilang gini. Ya, senar ini tadi berapa jumlahnya? 6 ya. Hitungnya dari mana? Dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau saya bilang pencet senar 2, fret 2, fret 1 ya, untuk telunjuk. Berikutnya, pencet senar 3 nih ya. Sorry. Pencet senar 4 ya, fret 2. Jadi ini 4 fret 2. Paham? Senar 4 fret 2. Berikutnya, untuk jari tengah. Untuk jari manis, pencet senar 5 fret 3. Senar 5 fret 3. Senarnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Fretnya 3. 1, sorry kelihatan, 1, 2. Ini ada namanya C. Kelihatan? C. Di C ya. Ya, ulangi lagi ini. Ini adalah senar 2 fret 1. Berikutnya senar 4 fret 2. Berikutnya senar 5 fret 3. Nah, ini dia triad. Do mi sol, do mi sol. Jadi kalau dibunyiin dia akan berbunyi C. Ya, strummingnya, untuk strumming kalian bisa boleh pakai 3 jari ini atau boleh pakai 2 jari. Ya, makanya saya selalu bilang bahwa untuk tangan kiri ya, yang ini nih, kiri ya, kiri dari depan, usahakan ini pendek kukunya, dipotong, jangan terlalu pendek juga ya. Semua 5 jari ini pendek. Tapi untuk yang tangan kanan dari depan ya, dari muka kalian yang buat strumming, ini usahakan yang dipanjangin itu hanya 3 ini, jempol, telunjuk, dan tengah. Yang 2 ini dipendekin, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau 5 jari ini kalian panjang, itu sangat tidak enak sekali karena dia akan kayak mengganjal gitu loh ya. Nah, kenapa ini harus sedikit dilebihin kukunya supaya penggunanya sebagai pick ya. Tapi kalau misalnya Kak, aku nggak biasa kalau kukunya panjang, ya udah kalian tinggal bisa beli pick gitar dimanapun, bisa ada jual di all shop juga ada ya pick gitar. Tinggal kalian beli aja ya, harganya kalau salah 2.000. Tapi ada banyak orang yang nggak terbiasa menggunakan pick gitar ya, jadi bisa pakainya jari aja, jari tapi kukunya agak dipanjangin.
Oke, strummingnya pun ada strumming dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas. Jadi kalian gunakan strumming yang simple aja dari atas ke bawah. Ya, tadi kita pakai chordnya C, strummingnya dari atas ke bawah. Oke, sekarang kita coba strummingnya 12 kali, ya 4 kali 3. Jadi ngitungnya gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau bunyinya masih kayak begini, berarti ya ini kalau di istilah musik namanya bunyi jambu klutuk, ya jambu klutuk, ya jambu klutuk. Intinya berarti kalian tidak benar mencetnya. Ya, jadi kalian pencet nggak boleh landai, jadi agak sedikit tinggi, ya, dan nggak boleh juga terlampau kaku atau tegang. Jadi relax aja megangnya, ya, ya. Jadi harus bunyinya, ya, ya. Jadi nggak ada yang, nah nggak gitu. Jadi bunyi semua. Ya, strummingnya boleh dari atas ke bawah, ya, yang wajar ya. Ada juga dari bawah ke atas, ya, ya ada juga. Tapi kita belajarnya yang simple dulu dari atas ke bawah. Nanti kita akan belajar juga namanya variasi strumming, ya. Ya, ada variasi strumming 6/4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2. Nah, ada juga 4/4, 1 2 3 4, 1 2 3, ada 1/4, 1 2 1 2. Ya, strummingnya. Nanti kita belajar pelan-pelan. Ya, oke. Sampai di sini sudah mulai mengerti ya. Ya, mungkin pengenalan gitar cukup ya. Di volume 1 saya akan ajarkan 30 menit saja. Nanti volume 2 juga 30 menit ya. Sisanya nanti kita akan adakan Q&A ya, bagi yang mau tanya ya bisa langsung komen di YouTube saya ya. Nanti bisa tanya-tanya apapun yang kalian mau tanya ya di Q&A nanti ya. Mudah-mudahan ini bisa kalian pelajari dan bisa mengerti ya tentang bagaimana pengenalan gitar ya, chord ya, dan gitar tergolong dalam alat musik harmoni ya, strumming ya, juga pengenalan fret tadi ya, senar 1, fret 2, senar 3, fret 4 dan seterusnya ya. Nanti kita akan belajar banyak hal tentang chord ya, tapi selalu ingat bahwa chord itu hanya ada A sampai G. Ingat nama saya Andre Gultom atau AG ya, dan sampai ketemu lagi di volume kedua dari gitar yang saya akan ajarkan. Mari belajar, mari belajar, mari bermusik di rumah saja. Thank you and God bless you all.